Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat akan disempurnakan pembalasan terhadap amalan-amalan kalian. Maka siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses, dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita akan hakikat kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Bahwasannya di dunia ini adalah tempat kita untuk menanam, dan di akhirat tempat kita memetik hasil apa yang telah kita tanam, dan akan disempurnakan pembalasannya. Kemudian Allah mengingatkan kita hakikat kesuksesan. Siapakah orang yang sukses itu? Siapakah orang yang beruntung itu? Dialah orang yang sukses di negeri akhirat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Agar kita tidak terlena, agar kita tidak terpedaya dengan berbagai macam kenikmatan dan kemewahan dunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita lupa dengan kesuksesan kita yang sebenarnya yang harus kita gapai, yaitu di negeri akhirat. Terlebih lagi jamaah sekalian, dunia ini begitu singkat sekali, sedangkan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Demikian pula segala macam kenikmatan dan kemewahan dunia yang telah berhasil kita gapai di dunia ini sungguh sangat sedikit sekali dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Demikian sebaliknya jemaah sekalian, berbagai macam kesusahan hidup dan penderitaan dunia yang menimpa kita, apakah itu berupa penyakit, kefakiran, kemiskinan, dan berbagai macam malapetaka di dunia ini, maka sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan azab neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia dan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, bagaimana nasib mereka di akhirat kelak.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya yaumal qiyamati min ahli nar. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Jadi inilah jamaah sekalian nasib orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Mungkin dia orang yang paling kaya, atau mungkin yang paling berkuasa. Dia termasuk penghuni neraka. Lalu apa yang dilakukan kepadanya jamaah sekalian? Sebelum dia dimasukkan ke dalam neraka untuk kekal di dalamnya selama-lamanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayusbagu fin nari sabghatan. Dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan. Artinya dimasukkan sebentar, kemudian dikeluarkan kembali. Untuk apa jemaah sekalian? Untuk sekedar ditanyakan kepadanya dan disaksikan oleh seluruh makhluk. Apa yang ditanyakan kepadanya jemaah sekalian? Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kebaikan hidup ketika di dunia? Pernahkah engkau merasakan satu nikmat saja ketika di dunia? Apa jawabnya jemaah sekalian? Qala wallahi ya rabbi la. Qala la wallahi ya rabb. Dia mengatakan, tidak demi Allah wahai Rabbku. Perhatikanlah jemaah sekalian, apa jawabannya? Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah, tidak pernah saya merasakan nikmat sedikit pun. Padahal dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kenapa jemaah sekalian dia menjawab tidak pernah merasakan nikmat di dunia? Karena dia sudah lupa. Dia sudah lupa dengan segala macam kenikmatan di dunia. Apa yang membuat dia lupa jamaah sekalian? Karena dia dimasukkan ke dalam neraka sekejap saja. Setelah dikeluarkan dari neraka, kemudian ditanyakan kepadanya, pernahkah engkau rasakan nikmat hidup di dunia? Dia katakan tidak. Bukan dia berdusta, tapi dia lupa. Artinya jamaah sekalian, sekejap berada di neraka sanggup membuat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia ini lupa dengan segala kenikmatan tersebut. Jadi jangan main-main jamaah sekalian dengan azab neraka. Sungguh dahsyat. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya yaumal qiyamah wa huwa min ahlil jannah. Yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, namun dia termasuk penghuni surga. Fayusbagu fil jannati sabghatan. Kemudian dia dicelup di dalam surga dengan satu celupan. Dimasukkan sebentar, lalu dikeluarkan kembali. Untuk sekedar ditanyakan kepadanya, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Wahal marra bika na'im, wahal marra bika syiddatun qat? Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesengsaraan dan penderitaan hidup ketika di dunia? Apa jawabnya jemaah sekalian? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, la wallahi ya rabb, ma ra'aitu bu'san qat wala marra bi na'imun qat wala marra bi syiddatun qat. Dia mengatakan, tidak demi Allah wahai Rabbku, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan hidup ketika di dunia, tidak pula penderitaan hidup. Kenapa jamaah sekalian? Karena sekejap berada di surga sanggup membuat dia lupa segala macam penderitaan hidup yang pernah dia rasakan ketika di dunia. Maka jamaah sekalian, hadis yang mulia ini mengingatkan kita, segala macam kenikmatan yang kita rasakan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan akhirat.
dan sedetik berada di neraka itu sudah sanggup membuat kita lupa segala nikmat yang pernah kita rasakan di dunia ini. Demikian pula sebaliknya jemaah sekalian, berbagai macam penderitaan hidup ataupun kesusahan hidup yang kita rasakan di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan di akhirat kelak. Dan apabila kita dimasukkan ke dalam surga sekejap saja, itu sudah sanggup membuat kita lupa dengan semua kesusahan hidup yang pernah kita rasakan di dalam kehidupan dunia ini. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, dunia ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Segenap kenikmatan yang kita rasakan dan waktu yang kita lalui dalam hidup ini, demikian pula sebaliknya, penderitaan yang kita rasakan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat dan azab di akhirat dan juga waktu yang akan kita lalui. Jemaah sekalian, akhirat adalah perjalanan yang panjang. Ada perjalanan di alam kubur, ada perjalanan di hari kebangkitan di padang mahsyar, dan ada perjalanan yang terakhir, yaitu surga atau neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Jemaah sekalian, di kuburan itu manusia hanya ada dua keadaan. Apakah bahagia atau sengsara? Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Manusia hanya memiliki dua keadaan. Apakah kuburannya menjadi satu taman surga yang dia beristirahat padanya, tenang, damai sampai hari kebangkitan, ataukah sebaliknya jemaah sekalian, neraka itu menjadi satu jurang neraka, atau kuburan itu menjadi satu jurang neraka yang orang di dalamnya mendapatkan azab sampai hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Jemaah sekalian, Fir'aun dan bala tentaranya, mereka mati di lautan. Mereka disapu dan ditelan oleh lautan. Tidak dikuburkan. Tetapi ternyata mereka merasakan azab kubur. Makanya kata para ulama, disebut azab kubur bukanlah berarti orang yang tidak dikubur tidak akan mendapatkan azab. Bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya itu adalah azab di alam barzakh, di alam peralihan antara dunia dan akhirat. Jadi walaupun orangnya tidak dikubur, dibakar misalkan, tetap saja kalau dia memang pantas mendapatkan azab kubur, dia akan dikubur, dia akan mendapatkan azab tersebut. Ya. Tapi mengapa dikatakan azab kubur? Karena kebanyakan manusia dikubur. Jadi bukan bermakna orang yang tidak dikubur tidak akan mendapatkan azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal azab." Kata Allah, api dibakarkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Api ditimpakan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Kemudian kata Allah, pada hari kiamat kelak, Allah mengatakan, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya tersebut ke dalam azab neraka yang sangat pedih. Jadi, di dalam ayat ini disebutkan dua azab. Yang pertama, azab dalam kehidupan dunia ini, yaitu pagi dan petang hari. Kemudian azab di hari kebangkitan, yaitu azab neraka. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita adanya azab kubur. Fir'aun dan bala tentaranya setiap hari, pada pagi dan petang hari, dibakarkan neraka api kepada mereka. Padahal jemaah sekalian, mereka mati di lautan. Tapi tetap Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu dan maha perkasa serta maha kuat untuk menimpakan azab kepada mereka. Jemaah sekalian, pertanyaannya, kapan Fir'aun dan bala tentaranya itu mati? Mereka telah mati ribuan tahun yang lalu.
atau mungkin ratusan ribu bahkan jutaan tahun yang lalu. Kita nggak tahu pasti kapan mereka mati. Yang pasti sudah sangat lama, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, dan mereka terus mendapatkan azab tersebut sampai hari ini. Jamaah sekalian, bisa kita bayangkan betapa lamanya kita di alam kubur. Maka apakah kita mendapatkan nikmat di alam kubur, ataukah kita diazab sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya? Kita berlindung kepada Allah dari azab yang sangat dahsyat tersebut. Iya. Itulah kehidupan di alam kubur. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan, innal qabra awwalu manazilil akhirah, inna jaminhu fama ba'dahu aisar, wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kata Nabi SAW, kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama di negeri akhirat, perjalanan yang pertama di negeri akhirat. Maka siapa yang selamat darinya, perjalanan berikutnya akan semakin mudah. Namun siapa yang tidak selamat di dalam kuburan, perjalanan berikutnya akan semakin berat. Jadi jemaah sekalian, dari sini pun dapat kita pahami satu keyakinan yang menyimpang, keyakinan yang batil, bahwasannya manusia itu ada yang masih bisa gentayangan di dunia ini padahal dia sudah mati. Itu tidak pernah terjadi selama-lamanya. Itu tidak benar. Itu keyakinan yang batil, keyakinan yang rusak. Dan ini termasuk dampak buruk film-film ataupun cerita-cerita khayalan, keyakinan-keyakinan yang batil yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan juga ada hadis-hadis palsu yang menceritakan manusia itu kalau dia mati, dia masih bisa bolak-balik ke rumahnya. Ada yang mengatakan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Itu tidak ada hadis sahih, hanya hadis-hadis palsu. Mereka berani berdusta atas nama Rasulullah SAW. Manusia itu kalau sudah mati, maka ada barzakh. Dia berada di alam barzakh. Barzakh itu sendiri artinya adalah dinding, sebuah dinding yang membatasi antara dirinya dengan kehidupan dunia. Bagaimana mungkin dia bisa menembus dinding tersebut? Hanya ada 2 kondisi manusia ketika telah berpisah dengan kehidupan dunia ini. Apakah dia mendapatkan kenikmatan di alam kubur, ataukah dia mendapatkan azab sampai hari kebangkitan. Kemudian jamaah sekalian, di hari kebangkitan, hari kita dikumpulkan di satu padang yang luas yang disebut dengan padang mahsyar. Ketika bumi dan langit telah dihancurkan dan diganti dengan bumi langit yang lain, itulah padang mahsyar. Seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terlahir terakhir di dunia ini dibangkitkan bersama-sama dalam keadaan tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun, dan juga tidak dikhitan dan tidak menggunakan sandal. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertelanjang, tidak mengenakan pakaian sehelai benang pun, tidak beralas kaki, dan tidak dikhitan. Persis seperti ketika kita diciptakan di muka bumi ini. Seperti itulah kita dibangkitkan kembali. Semuanya jemaah sekalian, laki-laki dan wanita. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha heran mendengarkan hadis ini, dan beliau pun bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan wanita dibangkitkan bersama-sama, tidak berpakaian, apakah mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Maka jemaah sekalian, mari kita perhatikan apa jawaban Rasulullah SAW. Karena ini mungkin juga terbetik dalam benak kita. Laki-laki dan wanita, semuanya, seluruh makhluk, yakni seluruh manusia, demikian pula jin.
manusia dan jin yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya. Bersama-sama, laki-laki dan wanita, di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Apakah tidak saling melihat? Apakah tidak malu? Maka Nabi SAW bersabda, al-amru asyaddu min dhalik. Urusan yang mereka hadapi, yaitu pengadilan Allah, penghitungan amalan baik dan amalan buruk yang mereka kerjakan di muka bumi, itu lebih dahsyat dari sekedar untuk saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Manusia ketika itu sudah gak sempat lagi memperhatikan orang yang ada di sampingnya. Masing-masing sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Masing-masing penuh dengan tanda tanya. Bagaimana hasil hisabku kelak? Apakah aku akan menerima catatan amalku dengan tangan kanan? Ataukah menerima dengan tangan kiri dan dari arah belakang? Apakah aku termasuk penghuni surga atau penghuni neraka? Masing-masing dalam kondisi cemas, dalam kondisi yang sangat takut. Tidak sempat lagi memperhatikan orang yang ada di sampingnya. Artinya jemaah sekalian, kita bisa bayangkan betapa dahsyat rasa takut manusia di hari tersebut. Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanih wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Di hari kiamat kata Allah, mereka dibuat saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Allah, seorang pendosa itu, dia berkeinginan andai saja dia bisa selamat dari azab Allah pada hari tersebut dengan menjadikan anaknya sebagai tumbal. Jamaah sekalian, inilah rasa takut yang sangat dahsyat. Orang yang sudah yakin ketika itu dia termasuk penghuni neraka, kemudian dia sudah melihat dahsyatnya azab neraka, hilang semua rasa keberaniannya ketika di dunia. Tidak ada lagi keberaniannya. Yang dulu di dunia dia begitu menyayangi anaknya, bahkan dia rela berkorban untuk anaknya, dia rela mati sekalipun demi membela anaknya. Tetapi jemaah sekalian, di hari kiamat dia pingin kalau bisa anaknya masuk neraka untuk menggantikan dia. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bi banih wa sahibatihi wa akhihi. Bahkan dia juga pingin istrinya dan saudaranya menggantikan dia di neraka agar dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'wi, demikian pula sukunya, golongannya, kelompoknya, gengnya yang dulu membelanya ketika di dunia. Dia pingin kalau bisa mereka semuanya masuk neraka biar dia selamat. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Bahkan dia pingin kalau bisa seluruh manusia di muka bumi ini masuk neraka semuanya, tidak ada masalah, yang penting dia selamat. Demikian jamaah sekalian, gambaran rasa takut seseorang ketika di neraka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Tapi sekarang kita belum pembicaraan tentang neraka. Sebelum neraka itu ada padang mahsyar. Padang mahsyar itu ketika manusia dibangkitkan untuk menerima amalan catatan atau catatan amalan mereka, untuk dihisab, dihitung satu persatu perbuatan mereka. Ketika itu jamaah sekalian, matahari didekatkan sejauh 1 mil, sehingga kata Nabi SAW, manusia pun berkeringat, dan keringat mereka tergantung amal ibadah mereka. Ada yang keringatnya sampai ke kakinya, ada yang sampai di badannya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan jemaah sekalian, di situ pun sudah ada azab. Sudah ada azab tersendiri. Disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya azab terhadap orang yang menahan zakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayuhma 'alaiha fi nari jahannam, fayukbiha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kullama baradat u'idat
fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Orang yang menahan zakat, tidak mengeluarkan zakatnya ini, pada hari kebangkitan dia akan diazab. Ini belum di neraka jamaah sekalian. Masih di hari kebangkitan, di padang mahsyar. Berapa lama dia diazab? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah setrika besar dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian disetrikakan kepadanya pada punggungnya, pada dahinya, dan juga pada pinggangnya. Setiap kali setrika itu sudah mendingin, dipanaskan kembali pada hari yang ukurannya di dunia selama 50.000 tahun. Itulah lamanya hari di padang mahsyar. Dan kita nggak tahu berapa hari di sana. Apakah sehari saja atau lebih daripada itu? Wallahu alam. Yang pasti kata Allah, sebagaimana dalam surat Al-Ma'arij, ta'ruju ilaihi al-malaikatu warruhu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, naik kepadanya malaikat dan juga malaikat Jibril yang satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Itulah jamaah sekalian, hari di padang mahsyar, 50.000 tahun di dunia. Setelah itu apa? Setelah padang mahsyar, barulah surga atau neraka. Maka jemaah sekalian, benar-benar kita membutuhkan perbekalan yang mencukupi kita di dalam perjalanan yang sangat panjang tersebut. Perjalanan di alam kubur, perjalanan di alam mahsyar, sampai kita tiba di tempat tujuan, yaitu surga ataupun neraka. Dan tujuan kita yang sebenarnya adalah surga. Tetapi ternyata tidak sedikit orang yang tidak sampai di tempat tujuan, mereka pergi ke neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di bagian akhir ceramah kita ini akan kita sebutkan insyaallah taala bekal-bekal yang paling penting untuk menemani perjalanan kita di negeri akhirat setelah kita pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Perjalanan yang sangat panjang. Ketahuilah jamaah sekalian, bekal yang paling penting, bekal yang paling utama untuk kita bawa menghadapi kehidupan di negeri akhirat, untuk perjalanan yang panjang di negeri akhirat, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah bekal yang terbaik. Bahkan bekal ini adalah jaminan keselamatan. Barang siapa yang mati membawanya, dia pasti selamat. Barang siapa yang tidak membawanya, meskipun dia membawa bekal-bekal yang lain, maka dia tidak mungkin selamat. Dia tidak mungkin selamat. Andaikan seseorang melakukan sholat, puasa, berzakat, dia juga banyak bersedekah, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia masih menyekutukan Allah atau melakukan kekufuran kepadanya, maka dia tidak mungkin selamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hamba, hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang kelak berjumpa dengan Allah
yaitu meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti dia masuk surga. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah sampai mati dia masih menyekutukan Allah, dia tidak pernah bertobat darinya, maka dia pasti masuk neraka. Oleh karenanya jamaah sekalian, Allah mengingatkan kita, dosa kesyirikan adalah dosa terbesar yang Allah tidak berkenan mengampuni pelakunya. Sebaliknya jamaah sekalian, dosa apapun yang kita kerjakan selain daripada kesyirikan dan kekufuran, masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Inilah jemaah sekalian bekal yang pertama, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Maka insyaallah taala kita akan selamat dari azab Allah. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bekal yang terbaik dalam perjalanan kita di negeri akhirat adalah solat 5 waktu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi." Yang pertama akan dihisab dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Kalau solatnya baik, maka seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Tapi kalau solatnya rusak, seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Maka jemaah sekalian, inilah setelah tauhid, setelah menjauhi kesyirikan dan kekufuran, yang perlu kita perhatikan adalah amalan solat 5 waktu. Karena solat 5 waktu itu adalah termasuk kunci penentu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di hari-hari puasa kita ini, di bulan Ramadan, mungkin ada sebagian orang sebelum bulan Ramadan masih bolong-bolong solatnya. Tetapi alhamdulillah, di bulan ini Allah berikan hidayah kepadanya, Allah berikan kekuatan kepadanya untuk melakukan solat 5 waktu, bahkan berjamaah di masjid, bahkan juga dia solat tarawih. Jamaah sekalian, ini harus dipertahankan. Jangan sampai berlalu bulan Ramadan, kita kemudian kembali melalaikan solat, kita kemudian bolong-bolong solatnya. Pertahankan jamaah sekalian. Solat itu lebih tinggi daripada puasa. Makanya sungguh sangat aneh, ada orang berpuasa tapi enggak solat. Solat itu lebih tinggi kedudukannya daripada puasa. Kalau puasa itu, orang sakit masih diberi keringanan untuk tidak puasa, tapi dia harus qadha. Demikian pula musafir, orang yang dalam perjalanan jauh, dia diberikan keringanan untuk tidak puasa, tapi dia harus qadha nanti setelah bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan jauh, kemudian dia berbuka puasa, hendaklah dia ganti setelah bulan Ramadan di hari-hari yang lain selain daripada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Tapi jamaah sekalian, untuk solat itu tidak ada keringanan. Orang sakit mau mati sekalipun, selama akalnya masih sehat, dia wajib solat. Tapi Allah berikan keringanan. Nggak mampu solat berdiri, maka duduk. Duduk pun tidak mampu, berbaring. Iya. Apalagi orang sehat. Orang yang dalam perjalanan atau bahkan dalam peperangan sekalipun, wajib untuk tetap melakukan solat. Tapi Allah berikan keringanan. Musafir itu solat yang 4 rakaat boleh dia kerjakan menjadi 2 rakaat saja. Ya. Dan juga boleh dijamak. Zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Tapi puasa boleh ditinggalkan bagi orang yang sedang safar. Sedangkan solat tidak ada alasan sama sekali, kecuali wanita haid dan nifas. Ya. Wanita haid dan nifas. Dan juga ada pengecualian yang lain bagi laki-laki
boleh untuk tidak sholat di dalam dua keadaan. Yang pertama, sudah enggak waras. Yang kedua, sudah patut disolatkan. Ya. Ini saja. Selain itu tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, karena begitu tingginya kewajiban sholat. Bahkan jamaah sekalian, Nabi SAW bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapa yang meninggalkan sholat asar, terhapus amalannya. Artinya apa? Percuma dia puasa. Kalau dia enggak sholat asar, terhapus amalan puasanya. Bahkan jamaah sekalian, seluruh amalannya bisa saja terhapus kalau dia meninggalkan sholat. Kenapa demikian? Karena meninggalkan sholat adalah termasuk kekufuran. Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jadi, ini jamaah sekalian termasuk bekal yang terbaik. Kemudian yang terakhir, bekal yang ketiga, yang paling penting atau diantara yang paling penting, yang harus kita bawa dalam perjalanan di negeri akhirat adalah mengeluarkan zakat dan juga memperbanyak sedekah. Jamaah sekalian, ini termasuk bekal yang sangat penting sekali. Terlebih lagi, kita bersedekah atau membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Dan di bulan Ramadan ini kita lebih ditingkatkan, kita lebih ditekankan untuk lebih banyak bersedekah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau akan semakin dermawan di bulan Ramadan. Jadi ini perlu ditingkatkan, baik bersedekah secara umum maupun bersedekah untuk keperluan orang yang berpuasa, untuk makan sahur atau untuk berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan dia tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi subhanallah, kalau kita berikan buka puasa kepada 100 orang, maka kita sudah dapat pahala puasa kita sendiri ditambah pahala 100 orang berpuasa, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka bersedekah di bulan ini sangat ditekankan. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Semakin banyak dia membantu orang mukmin yang kesusahan di dunia ini, semakin banyak dia mendapatkan pertolongan Allah di hari kiamat. Bantuan apa saja, umum ini sifatnya. Apakah dengan tenaga kita, dengan jabatan kita, ataupun dengan harta kita. Berikan bantuan kepada orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya itu bukan membantu mereka, tetapi membantu diri kita pada hari kiamat kelak. Dan jamaah sekalian, itu bermakna sebaliknya. Siapa yang suka menyusahkan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, apakah menyusahkan dari segi fisiknya, ataukah menyusahkan dari segi hartanya, maka tunggulah, dia akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat. Jadi menolong orang-orang yang beriman, bersedekah kepada orang-orang yang beriman, membantu orang-orang fakir, termasuk bekal yang terbaik di dalam perjalanan di negeri akhirat yang sangat panjang, bahkan kekal selama-lamanya. Jamaah sekalian, masih banyak bekal-bekal yang intinya adalah seluruh amal soleh, seluruh amal kebaikan, dan menjauhi perbuatan-perbuatan jelek. Itulah bekal-bekal kita di dalam perjalanan di kehidupan akhirat yang kekal. Semoga Allah berikan kepada kita
taufik dan kekuatan untuk dapat senantiasa berbekal, beramal soleh, terutama di bulan yang penuh berkah ini, bahkan sampai di akhir hayat kita. Jemaah sekalian, inilah yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit tanya jawab. Kalau ada, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah dan dia diselamatkan dari azab kubur, maka untuk perjalanan berikutnya sudah semakin mudah baginya. Ya, sudah semakin mudah baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksud ayat ini adalah mereka mentauhidkan Allah, kemudian mereka beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat: ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka istiqamah, yaitu mereka lakukan itu terus sampai kematian. Maka kata Allah, akan turun kepada mereka malaikat, turun di akhir hayat. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat itu akan turun sebelum datangnya malaikat maut. Jumlah mereka sangat banyak sejauh matanya memandang, dan apabila ini orang yang beriman, turun kepadanya malaikat yang wajahnya putih bersih, yang ramah, yang mensiratkan kebaikan. Maka jemaah sekalian, apa kata Allah? Para malaikat ini akan mengatakan kepadanya di akhir kematian 3 ucapan. Yang pertama adalah alla takhafu, janganlah kamu takut. Maksudnya apa? Kata ulama mufassirin, artinya adalah kamu tidak perlu takut lagi dengan azab Allah, karena Allah telah memberikan jaminan keamanan terhadapmu. Ini masih di dunia, belum lagi di hari kuburan atau di hari kebangkitan. Masih di dunia, yaitu menjelang wafat, Allah sudah berikan jaminan keamanan kepadanya. Allah utus malaikat khusus untuk berbicara kepadanya. Inilah keadaan setiap manusia akan berbicara dengan malaikat. Malaikat khusus Allah tugaskan. Alla takhafu, ini yang pertama. Jadi kalau dia sudah selamat di sini, ya, menjelang wafat dia sudah selamat, husnul khatimah, setelahnya sudah selamat. Apalagi kalau sudah selamat di kubur. Iya. Yang kedua kata para malaikat, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya apa jemaah sekalian? Kata ulama mufassirin, kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluargamu yang kamu tinggalkan dan hartamu yang kamu tinggalkan. Allah yang akan menjaganya. Jadi jemaah sekalian, hilang sudah kesedihannya. Keluarganya nangis dia mati, dia berbahagia, dia senang mau mati. Kenapa? Karena Allah berikan 2 kabar gembira ini. Kamu jangan takut, kamu sudah diberikan keamanan, keluargamu akan dijaga oleh Allah. Gak usah khawatir, tinggalkan mereka. Keluarganya semuanya menangis, dia mau mati. Dia malah senang. Ya. Yang ketiga, yang paling dia senang, yang paling menggembirakannya adalah ucapan malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Jemaah sekalian, luar biasa senangnya, ya. Kalau kita sekarang lagi misalkan berjualan di pasar, tiba-tiba ada yang mengabarkan kepada kita,
ada orang memesan barang sebanyak 1 miliar. Ya, senang atau tidak jemaah sekalian? Kita akan senang sekali. Apalagi ini dikabarkan kamu pasti masuk surga yang sudah dijanjikan kepada orang-orang yang beriman. Saking senangnya jemaah sekalian, sampai-sampai seakan-akan sakaratul maut yang sangat dahsyat itu dia terlupakan, tidak terasa. Inilah jemaah sekalian anugerah untuk orang-orang yang istiqamah beriman kepada Allah dan beribadah kepadanya sampai akhir hayat. Sakaratul maut semua merasakan. Yang beriman, yang kafir pun akan merasakan. Tapi orang-orang yang beriman ini karena saking senangnya seakan-akan dia lupa dengan sakitnya sakaratul maut. Ya. Jadi insyaallah taala kalau kita sudah selamat di sini, perjalanan berikutnya akan semakin mudah. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Ya. Silakan. Kalau kita memberi makan orang yang puasa tapi dia tidak puasa, gimana? Jadi pertanyaannya, kita memberi makan orang yang berpuasa tapi akhirnya dia nggak puasa gitu, Pak. Pahalanya kata puasa takut kita. Iya. Tapi dia puasa tapi tidak puasa, gimana gitu? Iya. Caranya gimana? Yang pertama, yang penting bagi kita niat bersedekah. Itu yang paling penting. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Amalan-amalan kita tergantung niat. Iya. Kita tahunya dia muslim, orang muslim yang biasa berpuasa, kita bersedekah kepadanya. Ya, ini buat kamu makan sahur, ini buat kamu buka puasa. Tapi kalau kemudian dia tidak berpuasa, maka insyaallah taala innamal a'malu binniyat. Amalan kita tergantung daripada niat kita. Iya. Mudah-mudahan kita tetap mendapatkan pahalanya. Ya. Oleh karena itu, memang kita dianjurkan untuk membantu orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini yang nomor satu yang harus kita bantu. Orang-orang yang rajin ibadah. Terutama kalau ada hubungan keluarga. Ini lebih ditekankan lagi. Ya. Tapi jemaah sekalian, selama dia masih muslim, walaupun dia melakukan dosa-dosa, kita pun tetap dianjurkan membantunya. Kenapa? Karena itu bagian dari dakwah kepadanya. Ya. Jamaah sekalian, jangankan kepada orang muslim, orang kafir pun bisa kita berikan sedekah dengan tujuan dia tertarik masuk Islam. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datang orang Badui kafir. Orang Badui kafir. Orang Badui ini artinya orang yang nggak punya adab, ya, tinggal di gunung-gunung Arab, nggak tahu peradaban, kasar sekali. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa basa-basi, langsung dia mengatakan, wahai Muhammad, berikan saya harta. Ya, nggak ada basa-basi dan nggak sopan, panggil nama. Kalau sahabat manggilnya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ini enggak basa-basi. Wahai Muhammad, berikan saya harta. Jamaah sekalian, apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Para sahabat semuanya sudah marah. Ini orang enggak sopan. Ya, kepada Nabi dia berani kurang ajar. Tapi jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum kepadanya dan memberikan kepadanya kambing sebanyak 1 lembah. Ya, nggak tanggung-tanggung. Kambing dalam jumlah yang sangat banyak diberikan kepadanya. Harapannya dia mau masuk Islam. Ternyata benar jamaah sekalian. Orang ini langsung pulang kampung dan memanggil kaumnya, wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semua. Karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut kefakiran. Ya. Ini Nabi Muhammad SAW kalau bersedekah nggak takut jatuh miskin, padahal beliau sudah miskin. Dan itu pilihan beliau. Kalau beliau mau jadi kaya, mudah saja, tinggal berdoa kepada Allah. Apakah Allah nggak akan mengabulkan doa beliau? Tapi memang beliau memilih menjadi orang fakir. Dan ketika beliau memiliki harta, nggak lama harta itu di tangannya akan beliau sedekahkan kepada orang lain. Ya,
Jadi yang paling penting bagi kita adalah niat bersedekah, dan alangkah baiknya juga kita bersedekah kepada saudara-saudara kita yang masih bergelimang dosa, disertai dengan nasihat. Kan orang kalau kita bersedekah dia senang kepada kita, otomatis yang kita ucapkan dia pun senang menerima. Ini kesempatan. Kalau kita punya harta, gunakan untuk berdakwah, kasih kepada orang-orang fakir, terlebih lagi yang masih melakukan dosa-dosa, ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah dengan harta kita. Tarik mereka dengan harta kita. Ya. Jadi barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin kita satu lagi, Pak. Ya. Bagaimana keutamaan baca Quran di dalam HP dengan keutamaan baca Quran secara langsung ya, ada mungkin dalam pahalanya apa berbeda? Kalau di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibedakan membaca Al-Quran dari mushaf atau dari HP. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat." Siapa yang membaca satu huruf saja dari ayat Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, saya enggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu adalah huruf tersendiri, lam huruf tersendiri, mim huruf tersendiri. Artinya orang baca alif lam mim saja, dia sudah dapat 30 kebaikan. Nah, hadis ini tidak mempersyaratkan di mana dia baca. Apakah dia baca tanpa melihat atau dia hafal, atau baca dengan melihat mushaf atau melihat HP. Jadi enggak masalah insyaallah taala. Yang penting adalah keikhlasannya di dalam membaca Al-Quran, kekhusyukannya dalam membaca Al-Quran, dan usaha mentadabburi maknanya. Itu yang paling penting. Jangan hanya kita baca, tapi kita tidak berusaha mentadabburi makna dan kandungan yang ada di dalamnya. Itu yang dinilai tinggi dan rendahnya orang membaca Al-Quran, dilihat dari situ. Ya, pertama dari cara membacanya. Kalau dia membacanya dengan tajwid yang benar, itu lebih tinggi pahalanya daripada yang tajwidnya masih salah-salah. Artinya kita dituntut untuk belajar. Walaupun tajwid kita masih salah-salah, kita belajar supaya semakin benar tajwid kita. Kemudian, orang membacanya dengan kehadiran hati, itu lebih tinggi pahalanya daripada orang yang hanya membaca di lisan, hatinya, benaknya melayang kemana-mana. Ya kan? Sama dengan orang sholat, badannya di sini, pikirannya ke dagangan misalkan. Ya, lebih jelas pahalanya lebih besar orang yang hati dan badannya ada dalam sholatnya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, orang yang membaca Al-Quran bukan sekedar dia baca, tapi dia berusaha memahami makna dan kandungannya. Ini lebih penting daripada sebelumnya. Ya. Kemudian yang lebih tinggi lagi, orang yang membaca Al-Quran, apabila dia mendapati ayat perintah, dia bertekad untuk mengamalkan. Apabila dia dapat ayat larangan, dia bertekad untuk tidak melakukan larangan tersebut. Nah, disitulah dinilai besar atau kecilnya pahala seseorang di dalam membaca Al-Quran. Ya, barangkali demikian. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.